Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran terkait dengan modul perangkat pembelajaran lembar kerja keempat, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Adapun identitas saya selaku mahasiswa PPG, nama Agus Triadi, berasal dari Kabupaten Pacitan, instansinya SMP Negeri 2 Punung, dan saya masuk program PPG ini pada gelombang 2 di LPTK IAIN Ponorogo. Adapun pada materi modul perangkat pembelajaran ini, dosen modul beliau Bapak Dr. Andes Ju Subaidi dan dosen pamong beliau Dr. Andes Ahmad Rosidi, dan kegiatan modul pembelajaran ini mulai tanggal 28 September 2023. Adapun terkait kontrak belajar pada KB keempat ini dapat kita saksikan bersama-sama di dalam layar ini, bahwa waktunya dimulai dari jam 6 sampai jam 10 malam, yaitu mulai dari membaca modul, kemudian ada pertemuan Zoom terkait dengan teknik penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian ada membaca modul, menyusun, menganalisis, dan lain sebagainya, kemudian mengunggah tugas LK, serta memperdalam pemahaman terkait pembelajaran pada materi ini. Adapun uraian singkat terkait dengan materi alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian beberapa tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam setiap fase. Alur tujuan pembelajaran disusun untuk memberikan informasi kepada guru dan peserta didik tentang uraian tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir pada setiap fase, yang merujuk pada setiap capaian pembelajaran. Nah, pada kali ini terkait dengan alur tujuan pembelajaran, saya akan mencoba mengambil sampel dari fase D, yaitu kelas 7 di SMP Negeri 2 Punung dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada tahun pelajaran 2023-2024. Adapun materi yang berada pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, secara garis besar ada beberapa elemen, yaitu Al-Quran dan Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Capaian pembelajaran atau CP di dalam elemen Al-Quran dan Hadis, peserta didik memahami definisi Al-Quran dan Hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Tujuan pembelajaran pada elemen Al-Quran dan Hadis, memahami definisi Al-Quran dan Hadis Nabi serta posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Memahami dan mengaplikasikan penerapan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Memahami dan menganalisis berbagai intelektual dalam semangat keilmuannya dan cara menumbuhkan semangat keilmuan dalam kehidupan. Adapun alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam elemen Al-Quran dan Hadis terdiri dari 15 JP dalam 5 pekan pada kelas 7 semester 1 ini. Melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam khomariyah. Melalui pembelajaran praktek, peserta didik dapat menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Melalui pembelajaran berbasis produk,
Peserta didik dapat membuat karya berupa peta konsep. Adapun alur tujuan pembelajaran pada elemen Al-Quran dan Hadis kelas 7 semester 2 terdiri dari 15 JP dalam 5 pekan. Yang pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. Melalui pembelajaran praktek, peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah tajwid. Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menelaah kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54 dan hadis tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pesan Nabi Muhammad SAW untuk menguasai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari penciptaan dan pengaturan alam semesta. Dan melalui pembelajaran ini, diharapkan juga peserta didik mampu membuat teks doa pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan baik dan benar. Adapun capaian pembelajaran atau CP pada elemen akidah, peserta didik mampu mendalami 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran atau TP pada elemen akidah, yang pertama, memahami dan mengaplikasikan pemahamannya tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Yang kedua, memahami dan menciptakan karya berupa project based learning tentang konsep diri dalam kehidupan sebagai refleksi dalam mengimani kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Adapun alur tujuan pembelajaran atau ATP pada akidah kelas 7 semester 1 selama 9 JP dalam 3 pekan. Melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster yang berkaitan dengan sifat iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Adapun alur tujuan pembelajaran atau ATP pada elemen akidah kelas 7 semester 2 selama 9 JP dalam 3 pekan. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Melalui pembelajaran Jigsaw, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan Canva atau Big Start dengan benar. Capaian pembelajaran CP pada elemen akhlak, peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Peserta didik juga memahami pentingnya verifikasi atau tabayun informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Tujuan pembelajaran dalam elemen akhlak yang pertama, memahami dan mengevaluasi peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Yang kedua, memahami pentingnya verifikasi tabayun informasi sehingga terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Ketiga, memahami dan menganalisis berbagai dimensi keindahan dan seni dalam Islam termasuk ekspresi-ekspresinya. Alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam elemen akhlak kelas 7 semester 1 selama 9 JP dalam 3 pekan.
Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teaching, peserta didik dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat khot tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial ataupun media yang lainnya. Adapun ATP dalam elemen akhlak kelas 7 semester 2 selama 6 JP dalam 2 pekan, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat menyusun review konten di media sosial dengan benar. Capaian pembelajaran CP dalam elemen fikih, peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah, riba, rukhsah, serta mengenal beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Tujuan pembelajaran atau TP pada elemen fikih, pertama, memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Dua, memahami konsep muamalah, riba, dan rukhsah. Ketiga, memahami dan menciptakan peta konsep dalam kehidupan dalam bermuamalah. Adapun alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam elemen fikih kelas 7 semester 1 selama 12 JP pada 4 pekan melalui pembelajaran teknik Jingzhou, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Melalui pembelajaran diskusi, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Melalui pembelajaran demonstrasi, peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi sesuai ketentuan. Alur tujuan pembelajaran atau ATP elemen fikih pada kelas 7 semester 2 selama 15 JP dalam 5 pekan. Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Melalui pembelajaran marketplace, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Adapun capaian pembelajaran atau CP pada elemen sejarah kebudayaan Islam, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, Syafawi, dan Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran atau TP dalam elemen sejarah kebudayaan Islam memahami dan mengaplikasikan penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki, Utsmani, Safawi, dan Mughal. Memahami dan menciptakan karya dalam project-based learning mengenai kisah-kisah penting dari sejarah kebudayaan Islam tadi. Adapun alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam elemen SKI kelas 7 semester 1 selama 9 JP dalam 3 pekan. Melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan.
Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat bagan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah sehingga dapat memetik nilai Islam dari kemajuan peradaban. Adapun alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam elemen SKI kelas 7 semester 2 selama 9 JP dalam 3 pekan, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menceritakan sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Melalui pembelajaran Jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat bagan infografis atau timeline perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Nah, demikianlah tugas terkait pembuatan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Di sini saya merujuk pada buku Panduan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2021, serta saya mengambil dari Pusat Informasi Guru Kemendikbud.go.id di platform Merdeka Mengajar.